am fine today. Thank you. Apa itu? Sambil menunggu kedatangan tayang. Oke. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, teman-teman, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah hari ini, kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih kalau Tuhan kasih kami kesempatan juga untuk melayani di rumah sakit jiwa Bendor dan juga di rumah sakit kanker. Tuhan yang tolong kami, kasih kami hati yang betul-betul mau mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami di sana, dan tolong pelayanan kami ini betul-betul bisa menjadi berkat buat kami, tapi juga untuk saudara-saudara kami di sana. Kasih kami kerendahan hati, kasih kami hati yang betul-betul mau melayani Tuhan hanya demi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oke. Mungkin boleh agak dikecilin, mui-mui. Oke, teman-teman, perkenalkan, mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku, perkenalkan nama aku Nadia, teman-teman. Kalau teman-teman bingung kenapa kok aku hari ini yang memberikan pembekalan untuk pelayanan di rumah sakit Bendor, aku adalah mahasiswi magister profesi psikologi, teman-teman. Sudah sarjana psikologi, jadi sudah lulus S1 psikologi, dan sekarang sedang belajar di S2 psikologi, kayak gitu simpelnya ya. Nah, kenapa kok aku yang memberikan? Karena kemarin sudah sempat magang di rumah sakit jiwa Bendor, gitu teman-teman. Jadi aku semester ini sudah sempat melayani di rumah sakit jiwa Bendor sekitar 1 bulan, gitu ya. Jadi yang akan aku sampaikan hari ini adalah berdasarkan yang sudah aku alami kemarin selama 1 bulan dan beberapa teori-teori yang sudah aku pelajari, gitu ya. Oke, boleh lanjut? Nah, yang pertama teman-teman yang akan aku sosialisasikan atau yang akan aku sampaikan adalah tentang peraturan rumah sakit, gitu ya. Jadi karena kita melayani ini bukan di tempat yang sembarangan, kita melayani di rumah sakit, maka ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Yang pertama, tidak membuka HP di depan pasien, teman-teman. Jadi untuk teman-teman tahu, pasien Bendor ini yang akan kita layani adalah mereka yang rawat inap, gitu ya. Mereka rawat inap. Nggak seperti pasien pada umumnya, teman-teman. Kalau pasien di Bendor rawat inap, berarti mereka tidak diperkenankan untuk membawa dan membuka HP, gitu. Sama kayak kita sehari aja atau 2 hari aja nggak pegang HP. Begitu kelihatan HP di depan mata kita, craving nggak? Kepengen nggak? Pasti kepengen untuk, coba lihat po, coba pinjem po, kayak gitu kan. Nah, sama juga dengan pasien-pasien di Bendor ini, gitu. Jadi ketika mereka sudah berhari-hari, kalau pasien BPJS kira-kira 2 minggu, gitu ya, mereka ada di Bendor dan mereka nggak pegang HP. Begitu kelihatan HP di depan mata itu apa nggak? Terus direbut, gitu ya. Apalagi mereka kondisi kesehatan mentalnya kurang baik, gitu. Jadi ada kemungkinan untuk ketika kamu buka HP di depan mereka, terus sama mereka direbut, disaut, kayak gitu. Jadi untuk menghindari yang tidak diinginkan, lebih baik tidak membuka di depan pasien, gitu. Tapi lebih baik lagi adalah tidak membawa barang-barang berharga. Jadi wes kamu punya tab, kamu punya Nintendo Switch, apapun itu nggak usah bawa, gitu. Laptop apa segala macam sudah, kalau nggak perlu tidak usah dibawa. Kamera segala macam sudah nggak perlu dibawa, gitu ya. Tapi juga barang-barang yang nggak diperlukan, kayak misalnya kalian ternyata nanti nggak perlu menulis atau nggak perlu harus yang memerlukan bolpen atau pensil, kayak gitu ya, nggak usah dibawa kalau memang tidak diperlukan. Atau barang-barang tajam kayak misalnya gunting kuku, sesimpel gunting kuku, gitu ya, atau penggaris besi misalnya, kayak gitu. Kalau nggak perlu nggak usah dibawa, kayak gitu. Kenapa? Karena itu ada resiko-resikonya. Nanti akan aku jelaskan di belakang, gitu ya. Terus tidak mendokumentasikan pasien. Tidak mendokumentasikan pasien itu maksudnya gimana? Nggak foto, nggak video, dan tidak upload, gitu ya. Nggak foto, nggak video, dan tidak upload tentang pasien dan tentang kegiatan kita di sana, gitu. Kenapa? Karena itu adalah privacy, gitu ya. Sama seperti kita yang ada di sini, pasien di sana pun punya
privacy gitu ya. Jadi misalnya nih, aku pasien, aku rawat inap di rumah sakit jiwa. Masuk di rumah sakit jiwa di masyarakat kita itu masih sangat tabu teman-teman, gitu ya. Malu kalau misalnya tahu, oh orang ini masuk rumah sakit jiwa, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih aku masuk rumah sakit jiwa, terus aku nggak kepengen OJS tahu, nggak kepengen bulan tahu misalnya kayak gitu. Tapi terus habis itu ada teman-teman yang pelayanan di sana, upload konten, mukaku terpajang di sana, maka OJS dan bulan akhirnya tahu. Kan itu tidak manusiawi gitu ya teman-teman ya. Jadi minta tolong untuk tidak memfoto, memvideokan dan mengupload di sosial media gitu. Kemudian tidak perlu selalu menuruti permintaan pasien. Nah teman-teman yang perlu kita tahu di rumah sakit jiwa ini kan mereka kesehatan mentalnya itu kurang baik gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak bisa membedakan hal-hal yang perlu dan yang tidak perlu gitu. Jadi misalnya kadang-kadang mereka di sana itu bisa minta, Mbak, minta uang harus dong, Mbak, minta permen dong, Mbak, kopi ada, Mbak, ini ada, itu ada, gitu ya. Jawab aja, nggak ada, teman-teman. Jawab aja, oh maaf Pak, Bu, saya nggak punya, gitu. Kalau sudah terlanjur kelihatan, kamu bawa pulpen, dia minta bolpenmu itu, bilang, oh Pak, Bu, maaf saya nggak boleh kasih. Kenapa teman-teman? Kalau cuma permen, kalau cuma kue ya nggak apa-apa, kalau cewek namanya makanan gitu ya. Nggak bisa teman-teman, karena kita tidak tahu orang ini punya alergi apa, orang ini punya pantangan apa. Orang kalau di rumah sakit jiwa itu mereka minum obat teman-teman, gitu. Mereka minum obat. Nah obat ini kadang-kadang ada pantangannya, nggak boleh dibarengin sama kopi misal. Soalnya kalau nanti dibarengin sama kopi obatnya nggak bekerja, maka orang ini nggak jadi tenang. Nah kayak gitu. Nah jadi lebih baik sudah tidak perlu dikasih. Kalau yang hampers atau yang sudah kalian siapkan dari pengurus kayak gitu ya untuk diberikan kepada mereka, pasti sudah dikonsultasikan ke rumah sakit. Tapi kalau kalian sendiri yang kasih, misal, oh aku bawa permen apa relaksa misalnya gitu, terus kalian mau kasih, nggak usah, ya. Boleh next. Nah, terus tidak perlu memegang pasien. Mungkin kadang-kadang kita mau menunjukkan kasih gitu ya kepada pasien yang sesama jenis kelaminnya, terus kita pegang gitu. Nggak perlu gitu. Kita bisa menyampaikan kasih dengan tidak memegang juga. Kenapa teman-teman? Karena buat informasi aja, kalau pasien dengan gelang merah, mereka itu adalah pasien dengan skebis. Skebis itu apa? Skebis itu penyakit kulit teman-teman. Jadi kadang-kadang karena pasien-pasien ini tuh kesehatan mentalnya kurang baik, maka kadang-kadang mereka nggak mau mandi gitu selama sebelum di rumah sakit. Nah, karena mereka lama nggak mau mandi selama sebelum di rumah sakit, maka kena sakit kulit, yaitu gatal-gatal gitu ya. Nah ketika kalian pegang, kemungkinan untuk tertulangnya itu tinggi gitu. Jadi memang nggak boleh pegang. Tapi bukan berarti terus habis itu kalian jadi takut atau jadi jijik gitu ya. Karena kemungkinan pasien yang akan bersama dengan kalian itu ya pasti sudah dipilih gitu ya. Dia nggak perlu terus habis itu kayak kalian pasti kayak takut terus gitu ya, nggak perlu gitu ya. Tetap perlakukan seperti teman yang baru kenal gitu ya. Kalian kalau sama teman yang baru kenal kan nggak mungkin terus langsung kayak rangkul gitu kan, nggak mungkin tuh. Atau langsung bawa pegang gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi perlakukan mereka seperti teman yang kalian baru kenal kayak gitu ya. Terus usahakan tidak bertemu pasien sendiri atau masuk ke dalam ruangan pasien sendiri. Sebenarnya ini sangat kecil kemungkinannya gitu ya, karena pasti sudah disediakan ruangan sendiri, pasien dimasukkan rame-rame, kalian di situ juga rame-rame gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ada kemungkinannya gitu ya, kalian ketemu pasien sendirian, jangan gitu ya, ajaklah teman gitu. Setidaknya 2 orang, terutama kalau lawan jenis gitu ya. Misal kalian cewek-cewek terus ketemu mau menemui pasien cowok-cowok di satu ruangan, terus cuma kalian bertiga aja atau kalian berdua aja, jangan gitu ya. Pastikan ada perawat dan ada teman-teman yang lainnya. Tapi bukan berarti juga ketika di ruangan ramai gini terus kalian nggak mau ngomong berdua gini, nggak perlu seperti itu gitu ya. Yang penting tidak di satu ruangan sendiri hanya kalian gitu ya.
Oke, boleh dilanjutkan? Nah, ini dia teman-teman. Ini kenapa tadi aku bilang tidak perlu membawa barang-barang yang tidak diperlukan. Karena pasien-pasien ini itu punya resiko. Resikonya apa? Ada pasien lari. Ya teman-teman, seperti yang aku sampaikan tadi, pasien ini tuh selama 2 minggu mereka nggak bisa mengakses makanan yang mereka suka, nggak bisa mengakses rokok, nggak bisa mengakses HP, kayak gitu. 2 minggu lebih mereka kayak gitu. Kepengen lari nggak dari situ? Kepengen. Pengen nggak pulang nggak dari situ? Kepengen. Mereka dijauhkan dari keluarga mereka. Kepengen pulang nggak? Kepengen pulang. Nah, karena itu resiko untuk lari itu tinggi. Makanya kalau kalian nanti pergi ke sana, kamarnya mereka, bangsalnya mereka itu digembok gitu dari luar. Maka teman-teman nanti sekalipun di ruangan kalian itu ya pintunya pintu biasa, tetaplah tutup ketika kalian keluar masuk dan diusahakan untuk tidak keluar masuk. Ya. Resiko yang lain adalah bunuh diri dan menyiksa diri sendiri. Ya, sama seperti yang mungkin kalian sudah lihat lah ya di TikTok, di TikTok atau di IG, ya gitu ya, di konten-konten bahwa kadang-kadang ada orang yang terus melukai diri sendiri, gitu ya, yang nyelek tangan, gitu ya, atau berusaha bunuh diri dengan lompat, atau misalnya dengan menabrakkan diri ke kereta, gitu ya, atau apa. Tapi di rumah sakit jiwa ini juga sama, gitu ya. Ada kemungkinan mereka menggunakan bahan apapun untuk melukai diri mereka sendiri. Sesimpel tali aja, tali sepatu gitu ya. Bisa mereka pakai untuk melukai diri sendiri atau untuk bunuh diri gitu. Jadi barang-barang yang memang tidak perlukan tidak perlu dibawa. Oke? Terus ada juga resiko mereka marah dan melukai kamu, melukai orang lain gitu. Pasien ini memang pasien-pasien yang sudah tenang teman-teman, pasti itu. Yang dikasih ke kita pasti adalah pasien-pasien yang sudah tenang. Tapi kalau kita men-trigger gitu ya, men-trigger itu apa bahasa sebenarnya? Ya bodoh gitu misalnya ya gitu ya kan. Jadinya mereka bisa juga marah gitu ya. Dan ketika mereka marah, karena mereka kesehatan mentalnya kurang baik, maka tidak ada yang bisa mengontrol gitu. Jadi mereka sendiri itu nggak bisa mengontrol dirinya sendiri gitu ya, karena masalah di otak. Makanya bersikaplah yang sopan dan bersikaplah yang baik ketika di sana. Next. Nah, teman-teman, perlu untuk kalian tahu pasien di sana ini kenapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi pasien di sana itu kebanyakan menderita skizofrenia. Ya, betul, skizofrenia gitu. Kebanyakan, meskipun tidak semua. Ada juga pasien-pasien yang lain, gitu ya. Ada pasien bipolar, ada pasien yang lain. Tapi kebanyakan dari mereka adalah skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Boleh minta tolong yang pakai baju batik untuk membacakan? Gangguan fungsi otak yang dapat mengganggu persepsi, pikiran, perasaan, proses kognitif, dan perilaku individu. Terima kasih. Oke, jadi itu teman-teman, skizofrenia adalah gangguan fungsi otak yang membuat pikirannya, perilakunya, persepsinya itu jadi terganggu. Jadi yang bermasalah adalah fungsi otaknya. Boleh next. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sebenarnya banyak, tapi yang paling gampang untuk kita ketahui adalah ini, halusinasi dan delusi. Halusinasi itu apa? Halusinasi itu kemampuan penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, mencicipi, tapi hal yang nggak nyata. Jadi misal kayak klienku sebelumnya itu dia melihat perempuan di ujung ruangan, padahal di bangsal, gitu ya, di rumah sakit, di kamarnya di rumah sakit. Ngelihatnya jam 12 malam, nggak mungkin dong, nggak mungkin ada perawat perempuan yang masuk ke kamar jam 12 malam dan ini bangsa laki, gitu ya, bangsa cowok. Gitu. Jadi dia melihat hal yang nggak nyata. Terus dia juga mendengar
ada cewek yang bisiin dia bahwa oh aku disuruh nyemen rumah. Hal-hal yang gak nyata yang dia dengar dan dia lihat. Itu namanya halusinasi. Ya. Yang lainnya adalah waham atau delusi. Waham atau delusi ini adalah perasaan, keyakinan, kepercayaan yang keliru tentang kenyataan eksternal. Misalnya kayak apa? Misalnya, oh ada orang yang ikutin aku kak, terus mau bunuh aku. Padahal nggak ada bukti nyata bahwa ada orang yang ikutin dia. Misalnya kayak gitu. Itu namanya delusi, teman-teman. Kenapa kok kita perlu tahu tentang ini, teman-teman? Karena nanti ketika teman-teman berinteraksi dengan pasien, mungkin teman-teman akan menemui gitu ya. Mereka ini menyampaikan hal-hal yang menurut teman-teman mungkin aneh, nggak nyambung atau nggak masuk akal, gitu ya. Pasti itu ketika kalian mungkin ngobrol sama mereka, oh pak gimana kabarnya? Nanti mungkin mereka bisa menjawab itu dengan nggak nyambung menurut teman-teman atau menurut teman-teman aneh. Nah, supaya kalian nanti nggak kaget gitu ya di sana di rumah sakit, maka kalian harus tahu dulu bahwa ya itu memang latar belakangnya, alasannya adalah karena ini, gitu ya, karena mereka mengalami halusinasi dan delusi kayak gitu. Boleh di next? Maka, nah, apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan mereka? Ini penting untuk teman-teman perhatikan, gitu ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang di luaran itu dijudge oleh lingkungan, gitu ya. Maka penting untuk teman-teman untuk bersikap sopan, gitu ya. Pasien, meskipun mereka itu ngomongnya nggak nyambung, tapi mereka tuh ngerti apa yang kalian bicarakan, dan mereka tuh ngerti bahasa tubuhnya kalian. Kalau kalian ngerasa bahwa itu aneh, terus kalian ketawa, mereka tahu bahwa kalian merasa mereka ini aneh, maka mereka bisa tersinggung. Bayangin, mereka di luar dari rumah sakit, mereka itu dijudge oleh lingkungan bahwa mereka ini gila. Berarti mereka itu nggak dianggap, mereka itu dirasa kayak sampah ya, pinggiran gitu. Gak usah didengar, gak usah dianggap kayak gitu. Sakit gak ketika kamu dianggap kayak gitu? Sakit, gitu ya. Dan ketika kamu dianggap seperti itu oleh lingkungan dalam beberapa waktu yang cukup panjang, kamu kemudian akan punya kecurigaan terhadap orang baru yang melihat kamu. Jangan-jangan orang ini juga melihat aku kayak gitu. Jangan-jangan orang ini ya gak percaya kok omonganku apa, gitu ya. Maka penting untuk kalian bersikap sopan dengan mereka, gitu ya. Jangan diketawain, seaneh apapun jawabannya. Pak, hari ini habis makan apa? Oh, tadi saya itu bukan gila. Gak nyambung. Oh, pengen ketawa gak? Pengen kan kadang-kadang kayak, oh saya gak nyambung gitu. Tapi ditahan, ya nggak boleh. Tetap perlakukan mereka seperti orang lain. Yang kedua, tidak menjadikan pasien sebagai bahan obrolan. Kadang-kadang kita mungkin nggak mau guyonnya sama pasien, tapi kita guyonnya sama teman kita. Pasien itu mah jorok kok nggak boleh. Pasien kita cuma kayak gini. Mereka tahu nggak tadi kalian ngomong gitu? Tahu. Jadi tolong tidak menjadikan mereka sebagai bahan obrolan. Kalian pergi ke sana bukan untuk nyari bahan guyon, ya. Terus yang lainnya adalah tetap ajak bicara seperti orang normal, gitu ya. Jadi ya sudah, diajak ngobrol aja sebisanya kalian, gitu ya. Dan tanyain kabarnya gimana pak, gitu, perasaannya hari ini kayak gimana, didengerin aja. Kayak kalian dengerin temannya kalian cerita, kayak gitu ya. Jangan diketawain, jangan jadiin bahan bercandaan. Terus tidak perlu memberikan informasi pribadi. Kadang-kadang teman-teman, terutama yang cewek-cewek, terutama yang cewek-cewek, kadang-kadang pasien itu bertanya, Mbak, sudah punya pacar apa belum? Itu lumrah terjadi teman-teman. Kalau ditanya seperti ini, tidak usah dijawab, ya. Kalau ditanya seperti ini nggak usah dijawab, dialihkan ke topik yang lain,
atau kalau memang sudah punya sudah bilang. Kenapa? Kadang-kadang kalau kalian bilang nggak punya terus dituduh sama mereka. Atau ekstrimnya ada mereka yang berusaha untuk pegang. Kalau teman-teman sampai amit-amit ada gitu ya, yang sampai mereka ini berusaha untuk pegang, kalian menjauh, kemudian cari kakak pembimbing kalian, OJS atau kakak-kakak yang ada di situ yang menemani kalian nanti, atau carilah perawat. Nanti pasti ditemani sama perawat, carilah perawat, ya. Atau dia sudah ditarik, kalau misalnya dia mau pegang tangan, gitu ya, tarik tangannya bilang, Pak saya nggak suka dipegang, gitu ya. Makanya tidak perlu memberikan informasi pribadi, gitu ya. Kalau tidak memberikan informasi pribadi, seharusnya mereka nggak juga beritahu, gitu ya. Oke? Terus boleh next. Oke, terus kalian pasti bertanya-tanya juga ya, kesana ini mau ngapain, gitu ya? Apa yang bisa dilakukan di sana? Kalau menurut informasi yang saya dengar dari panitia, gitu ya, kemungkinannya adalah kita akan menggambar bersama dengan mereka, mewarnai lebih tepatnya, mewarnai bersama dengan mereka, dan mau ngajak mereka ngobrol. Tapi memang nggak panjang, ngobrolnya ya paling cuma 10 menit lah. Nah, jadi yang kemungkinan bisa dilakukan adalah mewarnai itu menggambar. Jadi bisa dikasih kertasnya, kertas gambarnya kasihlah ke mereka, kemudian bebaskan mereka mewarnai warna apa. Bebasin aja, bilang, Pak, Bu, silahkan diwarnai, bebas mau pilih warna apapun, gitu. Boleh diwarnai sesuka Bapak atau Ibu, gitu ya. Terus tidak perlu dijudge, sekalipun warnanya aneh, sekalipun pemilihan warnanya tidak tepat. Misalnya gambar orang, mukanya diwarnai merah, nggak usah dijudge. Bilang, wah ini salah ini, mukanya warnanya nggak harusnya merah ini nggak merah gini kayak apa? Nggak perlu, gitu ya. Biarin aja mereka menggambar dan mewarnai sesukanya mereka, gitu. Kalau memang bagus, silakan dipuji. Bagus gambarnya, bagus hasil mewarnainya Pak Bu, kayak gitu ya. Terus mendengarkan cerita mereka, boleh ditanya, pakailah template ini, pakailah template kalian. Pak Bu, kami dari remaja atau pemuda atau jemaat gereja, kami ingin mendoakan Bapak atau Ibu. Bapak Ibu ingin mendoakan apa ya? Nanti mereka akan cerita kepada kalian. Ketika mereka cerita sama kalian, boleh terus kalian, oh nggak usah Mbak, oh yaudah nanti saya doakan Ibu. Udah ya, jadi teman-teman jangan dijudge apapun ceritanya, seaneh apapun ceritanya, gitu ya. Saya mau didoakan biar kambing saya sehat Mbak, ya gitu ya. Jangan dijudge, oke? Boleh di next. Nah, terus selanjutnya, gimana kalau mereka menolak? Kalau mereka menolak, ada kemungkinan, jadi teman-teman, ada kemungkinan pasien rumah sakit jiwa itu males atau menolak apa yang kalian minta. Gak perlu marah atau gak perlu frustasi, gak perlu kayak, harus, gak bisa Pak, gitu, gak perlu, gitu ya. Kenapa? Tak kasih tahu dulu alasannya. Kenapa kok mereka menolak? Kadang-kadang soalnya kondisi kesehatan mental mereka atau obat yang mereka minum itu bikin mereka ngantuk atau lemes. Obat yang mereka minum itu membuat mereka itu tenang harusnya. Tapi efek sampingnya itu membuat mereka akhirnya seringkali ngantuk. Jadi siang tuh mereka tidur sepanjang hari. Nah, jadi kemungkinan mereka untuk aduh Mbak, males sih Mbak, itu tuh sering terjadi, gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka menolak, nggak apa-apa, nggak perlu marah dan nggak perlu frustasi. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah bisa mereka menolak untuk mewarnai, tawarkan kegiatan lainnya. Misalnya mau mewarnai, mewarnainya apa sih Mbak, buat tarik cilik misalnya kayak gitu ya. Balik kertasnya, kasih satu pensil, terus bilang, oke Pak, kalau gitu mau coba untuk kita menggambar aja Pak, boleh kita menggambar apapun yang Bapak mau. Coba sih gimana ya gambar ini, misalnya aduh berapa ya Mbak, bingung aku, coba kasih gambar yang mudah aja. Oh coba sih gambar kupu-kupu bisa nggak Pak, atau coba sih gambar awan bisa nggak Bu.
Kalau mereka masih menolak, tidak perlu dipaksa. Oh, nggak mau, oke, nggak apa-apa, Pak Bu. Lanjutkan ke pertanyaan yang tadi. Bapak Ibu mau didoakan apa? Ya. Nah, kalau mereka tetap tidak mau, aku sama didoakan, nggak usah didoakan. Nggak apa-apa. Bilang, oh iya Pak Bu, nggak apa-apa. Tapi nanti kami akan tetap mendoakan Bapak Ibu. Teman-teman, kalau kalian sudah menyatakan bahwa saya akan mendoakan Bapak Ibu mau didoakan apa? Maka kalian harus berkomitmen untuk tetap mendoakan mereka, apapun yang terjadi. Sekalipun kalian tidak tahu ternyata mereka tidak cerita pergumulannya mereka apa, tapi kalau kalian sudah bilang bahwa kalian mau mendoakan, maka harus didoakan. Boleh di next? Oke. Last. Mau mengutip sedikit dari Mbak Darasa, jadi jangan biarkan setiap orang itu datang kepadamu pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Teman-teman, kalian pergi ke rumah sakit jiwa ini untuk melayani mereka yang ada di sana. Jangan sampai kalian pergi ke rumah sakit jiwa hanya untuk mengadu nasib. Ya, lihat, oh hidupku lebih baik kok daripada mereka yang di sini, maka aku harus bersyukur. Bersyukur dengan cara yang seperti itu kurang tepat. Ya teman-teman, jadi kita pergi ke sana untuk kasih harapan sama mereka bahwa Tuhan itu sayang loh sama mereka. Meskipun kondisinya mereka mungkin menurut banyak orang nggak normal, tapi kita mau datang ke sana untuk tunjukkan bahwa aku mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi kamu, gitu ya. Jadi tunjukkan melalui perilaku kalian, sikap kalian, kata-kata kalian bahwa kalian memang mengasihi mereka dan Tuhan memang mengasihi mereka. Pernah kalian lihat Tuhan Yesus melayani orang buta, terus Tuhan Yesus kayak, ayo aku di mana, ayo aku di mana? Pernah kayak gitu? Gak ada kayak gitu. Maka kalian jadi sikap Tuhan Yesus melayani orang yang meskipun menurutmu berbeda dan meskipun menurutmu aneh, ya perlakukan mereka seperti orang pada umumnya, ya, gitu. Sehingga mereka bisa merasakan, oh orang ini betul-betul mengasihi ya. Oh orang ini melihat aku sebagai manusia, bukan seperti kebanyakan orang lainnya yang nggak melihat aku sebagai manusia, gitu ya. Next. Sekian dulu teman-teman pembekalan dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kalau masih bingung daripada nanti bingung di sana, lebih baik ditanyakan sekarang, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya, nanti kalau dikasih boleh, nanti akan aku bagikan kalau betul ya. Ada yang mau bertanya teman-teman? Lebih baik enggak? Jadi teman-teman kan nggak boleh nggak boleh bawa HP dan nggak boleh buka HP di depan pasien gitu ya. Kalau misalnya pakai smartwatch gimana? Lebih baik nggak usah. Kayak pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai nggak usah. Seperti yang tadi aku bilang, mereka itu selama 2 minggu lebih mereka itu nggak pegang HP, nggak pegang makanan yang mereka suka, mereka nggak rokok, nggak apa. Jadi mereka tuh pasti kepengen tahu dan kepengen untuk pegang dan kepengen untuk menang. Ya kalau mereka kayak kita yang punya kontrol untuk nggak boleh itu punya orang lain, kadang-kadang mereka itu enggak. Jadi lebih baik sih udah dibawa. Oh kalian di sana itu hanya mentok-mentok 2 jam, itu pun lama sekali gitu ya. Bisa aja kurang dari itu kalian di sana. Nggak lama kalian di sana. Kalian hubungi orang tua sebelum kalian masuk. Ma, habis ini aku masuk ke rumah sakit jiwa, aku nggak boleh buka HP.
Jadi nanti aku kabarin setelah aku keluar dari messenger. Gitu ya. Jadi lebih baik nggak usah dibawa. Apapun barang-barang yang memang nggak perlu wes pokoknya kalian masuk wes kosong gitu. Ya cuma bawa baju, bawa dan sudah. Dan bawa barang-barang yang nanti akan bisa keluar dari pengurus. Gitu kira-kira. Menjawab? Mungkin dari panitia yang mana ya? Benar? Ini ada usulan kalau misalnya HP mau dikumpulin dulu, boleh kayak gitu atau ya disimpan kalian masing-masing. Pokoknya tidak dibuka dan tidak dipakai pada saat di depan pasien, gitu ya. Ada lagi yang lain? Mungkin kalau dari panitia mau mendokumentasikan, izin dengan pihak menor dulu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Oke teman-teman, sudah cukup jelas ya? Oke, selamat melayani tanggal 20 nanti di Menor, gitu ya. Dipersiapkan dulu hatinya, betul-betul mau melayani. Sebelum kita kembali, karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa, yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah kasih kami kesempatan untuk bisa melayani di Menor dan di rumah sakit kanker. Tuhan yang tolong kasih kami kerendahan hati untuk kami mau melayani dengan baik. Kasih kami hati yang mau mengasihi pasien-pasien di sana, dan tolong supaya kami bisa memberitakan kasih Tuhan untuk pasien-pasien di sana juga. Tuhan yang berbekali kami, Tuhan yang jaga hati kami satu persatu, Tuhan yang persiapkan hati kami untuk kami melayani di tanggal 20 nanti juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kegiatan kami setelah ini juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.